Betul, saya Nah, ingat banget kalau dulu udah ada tim puskesmas datang bau-bau suntikan, itu heeh. baunya udah keringet dingin karena takut disuntik itu. Nah, itu dia. Untuk bisa memagari atau mencegah, menjaga nih si anak itu tidak mendapatkan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah dengan imunisasi, pemberian ASI dan makanan bergizi saja tidak cukup. Imunisasi itu bisa melindungi kelompok umur lain. Yang paling khas di sini adalah imunisasi campak rubella. Semua orang yang diimunisasi, termasuk healthy nanti kalau punya anak, tentu akan dapat sertifikat lewat Satu Sehatnya. Nah, di situ juga nanti akan dimasukkan reminder sehingga nanti mudah-mudahan tidak akan ada yang lupa lagi kalau sistem ini sudah berjalan. Hai Healthy semuanya di ranah digital dimanapun Anda berada. Senang sekali ada saya Nita Marli dan juga Kemenkes Kementerian Kesehatan Podcast bisa hadir kembali lagi untuk menemani Anda dalam bincang-bincang seputar kesehatan. Dan kali ini Kemenkes hadir kembali, tentunya kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya ini penting sekali untuk dibahas. Karena di episode kali ini kita bertepatan ya Bu ya dengan Pekan Imunisasi Dunia 2023 yang kebetulan tahun ini temanya adalah Ayo Lindungi Diri, Keluarga, Masyarakat dengan Imunisasi Lengkap. Untuk itu, dari perbincangan kita kali ini pastinya kita akan lebih mengerti seperti apa gambaran seputar imunisasi, kemudian seberapa penting sih imunisasi ini dilakukan untuk anak dan juga sekitarnya. Langsung saja, saya sudah hadirkan di sini pakarnya langsung, salah satu seleb dari Kementerian Kesehatan yang mungkin Healthies juga udah nggak asing lagi nih sama narasumber kita yang satu ini. Ini dia Direktur Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, ada Dr. Prima Yosefin MKM. Halo Ibu Prima, kabar baik Bu? Kabar baik banget Mbak Nita. Terima Hai, kasih Healthy. sudah hadir di Kemenkes. Ini udah kali kedua ya Bu ya Prima? Ya, Udah kali kedua karena kebetulan di episode selanjutnya, di episode sebelumnya kita udah ngebahas soal imunisasi polio. iya, Dan kali betul. ini kita membahas seputar imunisasi secara keseluruhan. Ya. Ibu Prima gimana kesibukannya nih, kayaknya lagi roadshow imunisasi? Ya, dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia, Mbak. Jadi ini momennya kita untuk meningkatkan awareness masyarakat ya tentang pentingnya imunisasi. Agak sedikit meningkat kesibukannya. Baik, untuk itu tanpa basa-basi kita lanjut ke inti dari tema kita yang kali ini. Karena gini Bu Prima, pemerintah itu, masyarakat tahu pemerintah itu menggencarkan sekali program imunisasi. Pasti masyarakat tuh bertanya-tanya sebenarnya imunisasi ini seberapa penting sih? Dan kalau memang tidak diimunisasi anak-anak ini apakah berbahaya? Nah kemudian kalau misalnya tidak lengkap ini bagaimana? Nah kita akan kupas tuntas dengan Ibu Prima. Langsung aja Ibu, sebenarnya imunisasi ini seberapa penting dilakukan? Dan bahkan kenapa imunisasi ini bisa melindungi, tidak hanya melindungi anak, tapi melindungi keluarga dan juga masyarakat. Silakan Ibu Prima. Iya. Jadi Mbak Nita, dari namanya ya, imunisasi, mungkin Healthies juga udah tahu imunisasi itu imun, berarti mencegah, untuk pencegahan. Dan imunisasi ini memang sangat cost efektif. Jadi kalau bahasa sehari-harinya sangat hemat gitu ya. Iya. Udah bisa kita bayangkan ya betapa hematnya kita datang ke tempat layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah mendapatkan imunisasi. Kemudian kita bisa terhindar dari penyakit yang kalau kita menderita penyakit itu, misalnya saja kemarin kita kupas mengenai polio, belum ngomong cacatnya nih. Kalau kita sakit aja kan tentu biaya berapa. Betul. Kemudian orang tua nggak bisa kerja nemenin anaknya. Lalu cacat yang ditinggalkan Iya, itu iya. akan seumur hidup. Padahal hanya dengan datang ke posyandu kita dapat imunisasi. Nah, pentingnya imunisasi itu selain tadi saya bilang hemat, itu pentingnya sampai memang benar ada 3 grade. Yang pertama untuk orangnya sendiri. Semua orang yang mendapatkan imunisasi tentu harapan kita adalah menjadi imun, menjadi kebal terhadap satu penyakit. Atau kalaupun terkena penyakit itu, maka dia tentu akan sangat ringan, ya, nggak seperti kalau orang yang tidak diimunisasi. Yang kedua adalah untuk masyarakat. Jadi kalau orang-orang yang dapat imunisasi berkumpul di satu tempat, di satu wilayah,
banyak, sebagian besar ternyata orang-orang yang berkumpul di situ sudah mendapat imunisasi dan membentuk kekebalan, maka kalau ada beberapa orang di tempat itu yang mungkin karena keadaannya dia nggak bisa diimunisasi atau mungkin karena dia belum sempat untuk mendapat imunisasi, dia juga terhindar. Itu yang namanya herd immunity. Kita kenal banget lah selama vaksinasi COVID sering dengar kekebalan komunitas, herd immunity gitu ya. Nah itu kedua, fungsi atau keuntungan dari imunisasi. Yang ketiga, imunisasi itu bisa melindungi kelompok umur lain. Yang paling khas di sini adalah imunisasi campak rubella. Imunisasi campak rubella itu kita berikan kepada anak-anak, mulai dari bayi, kemudian yang kedua kita berikan di anak 18 bulan, lalu kita berikan lagi ulangannya di anak kelas 1 SD. Kenapa kita kasih ke anak-anak itu? Padahal sebetulnya imunisasi khususnya rubellanya itu lebih kepada yang paling kita khawatirkan adalah cacat bawaan kalau ibu-ibu yang hamil muda terkena infeksi rubella. Tapi kenapa nggak ibu hamil gitu kan yang diimunisasi? Nah, karena virus ini dia itu umumnya menjangkiti anak-anak kecil, jadi balita gitu. Kalau kita lindungi mereka, maka otomatis tidak akan ada lagi tempat si virusnya, ya kan? Dan penularannya bisa kita patahkan sehingga ibu-ibu hamil yang berada dekat dengan anak-anak tadi dia tidak akan tertular si virus rubella sehingga tidak akan menjadi nanti bayi yang dalam kandungannya terdampak dengan yang namanya congenital rubella syndrome. Jadi itu 3 besar keuntungan dari imunisasi, membuat protek diri sendiri, melindungi masyarakat, melindungi kelompok umur lain. Jadi kita kasih anak-anak, yang dewasa terlindungi. Gitu. Jadi luar biasa kan Mbak. Betul. Bayangkan keuntungannya ya. Jadi biasa. ini Healthies harus tahu nih gitu. Karena tentu juga akan menghindari kejadian luar biasa juga ya. Betul. Prima, daripada penyakit-penyakit yang sebenarnya tuh bisa ditular, bisa dicegah daripada imunisasi ini. Kemudian muncul statement juga nih Bu Prima dari imunisasi. Dari kata imunisasi. Imun is ASI. Imun adalah ASI. Kadang tuh ada banyak juga mungkin masyarakat yang berpikir ngapain sih imunisasi? Toh juga ASI aja yang udah murni dari ibunya tuh udah luar biasa hebatnya. Kemudian dicampur dengan makanan bergizi, suplemen kesehatan, yang ngapain lagi imunisasi? Ini gimana nih Bu Prima? Iya, jadi pencegahan atau kekebalan itu ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya spesifik. Nah, kalau kita bicara mengenai ASI ya, memang betul sekali. Program kita juga ya ASI eksklusif gitu kan, agar anak-anak itu diberikan ASI sampai 6 bulan pertama kehidupannya. Lalu nanti baru diberikan makanan tambahan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Itu betul untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tetapi untuk bisa memagari atau mencegah, menjaga nih si anak itu tidak mendapatkan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang sesungguhnya bisa dicegah dengan imunisasi, pemberian ASI dan makanan bergizi saja tidak cukup. Karena perlindungannya hanya generik, umum, secara umum gitu ya, melindungi umum gitu ya, tapi tidak spesifik. Jadi kita tetap harus memberikan imunisasi kepada anak-anak kita sehingga dia bisa terhindar dari macam-macam penyakit yang saat ini sudah kita masukkan ke dalam program imunisasi rutin kita. Healthies tahu, Kementerian Kesehatan dalam hal ini pemerintah Indonesia ya, sudah memasukkan 14 antigen ke dalam program imunisasi nasional kita. Luar biasa kemajuan saat ini. Kita bisa menghindari hepatitis B, kita bisa menghindari TBC, kita bisa menghindari pneumonia, kita bisa menghindari polio, pertusis, difteri, tetanus, kemudian bisa meningitis kita hindari yang disebabkan HIV, kemudian juga bisa menghindari juga nanti ketika anak sekolah diberikan lagi vaksin untuk mencegah kanker serviks. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, jangan sampai anak kita tidak terhindar. Kalau hanya ASI sama makanan bergizi nggak kuat untuk mencegah yang tadi saya sebutkan penyakitnya. Itu bedanya. Jadi imun is ASI menurut saya itu di level paling rendah banget gitu ya. Jadi harus memang imunisasi, jangan dipenggal-penggal gitu ya. Tapi ASI tetap perlu gitu. Sampai 6 bulan pertama harus diberikan ASI. Sekian Mbak. Betul. Jadi Healthies perlu digarisbawahi kalau perlindungan yang diberikan oleh ASI dan juga imunisasi itu berbeda ya. Dengan memberikan imunisasi kita dapat melengkapi kekebalan tubuh dari anak sendiri ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh
Dokter Prima, Ibu Prima sendiri itu sudah banyak banget perlindungan-perlindungan yang akan diberikan kepada anak jika memang kita berikan anak imunisasi lengkap. Nah, ini lanjut pertanyaan selanjutnya, Ibu Prima, muncul nih pertanyaan. Banyak banget istilah ada imunisasi dasar lengkap, imunisasi rutin lengkap. Iya. Nah, itu tuh bagaimana, Bu Prima? Iya. Mungkin masyarakat kayaknya masih agak bingung, ini imunisasi mana aja sih gitu. Ya, jadi intinya gini, Healthies, yang paling dasar adalah imunisasi. Program imunisasi sudah kita kemas sedemikian rupa, maka harapannya adalah anak-anak kita itu mengikuti semuanya. Memang imunisasi ini ada yang namanya imunisasi dasar atau kalau kita kenalkan basic immunization. Lalu kemudian ada imunisasi lanjutan. Ini kalau di vaksinasi COVID mungkin Healthy sudah sering dengar booster namanya. Karena ada beberapa jenis imunisasi yang memang harus diberikan booster. Jadi dia nggak cukup cuma basic aja, harus ada lanjutannya untuk nge-boost ya, untuk meningkatkan kembali daya lindung daripada vaksin ini. Nah, oleh karena itu imunisasi saat ini di program kita berikan mulai dari sejak anak lahir. Jadi 24 jam pertama kehidupan aja dia sudah dapat dulu hepatitis B. Begitu 2 jam lahir kasih imunisasi hepatitis B. Kemudian dilanjutkan nanti umur 1 bulan kasih BCG gitu ya. Lalu nanti 2 bulan kasih DPT HIP 1 ditambah dengan polio tetes 1 gitu, PCV 1 gitu. Lalu di umur 2 bulan kasih yang keduanya, umur ke-3 bulan kasih lagi, 4 bulan terus sampai nanti di umur 9 bulan masa bayinya itu terakhir si bayi dikasih campak rubella yang pertama. Selesai belum? Belum. Ada beberapa yang tadi saya bilang imunisasi yang harus diulang. Nah, diulang, kemudian anak umur 12 bulan dia harus dapat PCV yang ketiga. Kemudian selesai belum? Belum. Umur 18 bulan dia harus dapat DPT HB HIP yang keempat. Kemudian measles rubella yang kedua. Itu untuk sampai umurnya sebelum ulang tahun yang kedua. Lalu selesai belum? Belum. Pemerintah masih melanjutkan, ada beberapa vaksin yang memang harus dilanjutkan lagi waktu anak usia sekolah. Nah, di bangku sekolah, anak-anak akan diberikan lagi imunisasi. Dulu mungkin Mbak Nita ingat ya, waktu SD dapat ya? Betul, saya ingat banget kalau dulu udah ada tim puskesmas datang bau-bau suntikan, itu baunya udah keringet dingin karena takut disuntik itu. Nah, itu dia. Tapi ini harus kita sosialisasikan supaya anak-anak kita tahu ya bahwa dengan diberikan imunisasi nanti anak-anak akan terhindar dari sakit, terutama penyakit-penyakit yang sebetulnya nggak perlu ada karena bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga mereka boleh sekolah dengan lancar, nggak absen-absen karena sakit gitu. Nah, itu diberikan, nanti ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 5, nanti ada kelas 6. Nah, di usia sekolah ini juga khusus untuk siswi ya, jadi murid perempuan, itu nanti akan ada imunisasi untuk mencegah kanker serviks. Itu diberikan di kelas 5 dan di kelas 6. Nah, itulah rangkaian dari imunisasi sehingga sekarang memang kalau dulu nih ya paradigmanya ibu-ibu adalah imunisasi dasar lengkap gitu ya, IDL dulu. Nah, kalau sekarang kita mengganti paradigma, semuanya ya Healthies ya, disampaikan kepada keluarganya, saat ini adalah imunisasi lengkap, itu saja. Imunisasi lengkap itu artinya dari bayi sampai nanti saat dia usia sekolah. Jadi itu yang harus diikuti supaya betul-betul kita bisa menciptakan generasi penerus yang sehat dan tangguh, siap tanpa PD3I. Oh, istilahnya PD3I ya, PD3I. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu kita bilang no way terhadap PD3I. Wow, nah, itu luar biasa. Tadi Bu Prima sempat membahas ada beberapa imunisasi yang memang perlu perlu diulang. Ya. Apakah itu termasuk bagian dari imunisasi ganda atau beda lagi? Nah, itu istilah yang beda. Nah, jadi kan memang tadi saya bilang ada 14 antigen ya yang sudah masuk ke dalam program imunisasi kita saat ini. Oleh karena itu, di umur-umur tertentu memang nggak bisa dihindari. Si bayi tadi atau anak tadi terpaksa mendapat double gitu. Maksudnya berbagai jenis imunisasi sekaligus. Kita sebut aja di umur 2 bulan. Anak itu akan mendapat imunisasi DPT HB HIP atau kita kenal dengan istilah penta ya, yang pertama ditambah dengan PCV yang pertama. Kanan kiri dong suntiknya. Tambah tetes
1 kali polio. Nah, itu dia. Nanti 3 bulan begitu lagi gitu. Nah, itu yang disebut imunisasi ganda, Mbak. Jadi imunisasi ganda itu adalah berbagai imunisasi yang diberikan sekaligus gitu. Minimal 2, ada yang bahkan 3 gitu. Untuk anak-anak yang mungkin waktu umur 2 bulan, lagi sakit, jadi nggak dibawa ibunya gitu ya. Berarti dia datang udah umur 3 bulan gitu. Nah ada, kemarin nggak dapat yang ini, maka dikejar gitu ya. Jadi sehingga waktu dia datang, petugas kesehatan akan mencermati apa nih imunisasi yang bisa diberikan pada saat kedatangan berikutnya gitu. Jadi itu juga disebut imunisasi ganda yang kita selalu bilang bahwa ketika anak datang itu kita harapkan dia memang dapat imunisasi yang paling bisa dia dapatkan sehingga mungkin dapat 2 atau dapat 3 gitu. Nah itulah yang disebut dengan imunisasi ganda tadi. Jadi beda dengan imunisasi lanjutan. Ya. Kalau yang diulang itu memang pengulangannya booster gitu ya, sesuai dengan jadwalnya. Luar biasa Healthies, ini begitu jelas penjelasan dari Ibu Prima terkait imunisasi lengkap yang memang harus didapatkan oleh dari seorang anak sampai di usia sekolah. Dan ingat Healthies, sekarang sudah ganti ya Ibu Prima, bukan imunisasi dasar lengkap lagi, tapi imunisasi lengkap. Betul Bu Prima ya? Nah kemudian Bu Prima tadi cukup banyak sebenarnya tahapan-tahapan seorang ibu untuk memberikan imunisasi seorang anak. Ini bagaimana kalau seorang ibu lupa? Terkait misalnya bulan ini harusnya udah imunisasi apa ya gitu, atau mungkin lupa nih tanggal kemarin minggu lalu harusnya imunisasi tapi kelupaan gitu, atau mungkin terlewat karena pandemi kemarin. Ini bagaimana Ibu Prima? Ya jadi kalau untuk kita memang harus membiasakan ada pengingat gitu ya. Zaman canggih lah, zaman sekarang, zaman now ya Healthies ya. Kita bisa manfaatkan handphone kita, smartphone kita untuk men-setel reminder gitu. Jadi nanti kalau bunyi alarmnya kan untuk memberikan imunisasi. Atau tandain deh di tanggalannya. Nah, tapi yang paling umum nih ya, biasanya pasti kita akan mendapatkan buku KIA untuk setiap anak. Nah ini kami selalu berpesan tolong jangan disobek-sobek. Kadang-kadang kan kita suka nih anaknya nangis ya, buku KIA-nya dikasih mainan anak. Nah anaknya kan namanya anak kecil yang nggak tahu disobek-sobek. Nah kita akhirnya kehilangan, itu bisa kita pakai tuh sebagai pengingat. Nah tapi kami juga di Kementerian Kesehatan saat ini ya Mbak Nita, kita kan sedang digitalisasi, salah satu bagian dari transformasi kesehatan kita. Nah di imunisasi juga lewat ASIK itu kita sedang mengembangkan nanti sistem reminder. Jadi ibu-ibu tentu nanti ASIK ini kita akan link dengan Satu Sehat. Satu Sehat nanti seperti dulu Peduli Lindungi, sekarang Satu Sehat. Semua orang yang diimunisasi, termasuk Healthies nanti kalau punya anak, tentu akan dapat sertifikat lewat Satu Sehatnya. Nah di situ juga nanti akan dimasukkan reminder sehingga nanti mudah-mudahan tidak akan ada yang lupa lagi kalau sistem ini sudah berjalan. Tapi memang harus proaktif gitu ya, dan ditanya kadang-kadang petugas nih, apalagi kalau pergi ke posyandu kan rame nih ya anak-anak yang ikut imunisasi, petugas tuh kadang-kadang kelupaan gitu ngingetin kapan harus datang lagi. Nah kalau Healthies misalnya lagi bawa anak ke sana, tolong diingatkan juga petugasnya, ini kapan saya harus balik lagi ya, dan langsung buru-buru dong ditandain. Ketika dia bilang bulan depan ya Bu, nah langsung ditandain seandainya petugas lupa. Tapi umumnya sih bisa mereka ingat, cuman kalau saja kita boleh proaktif untuk menanyakannya. Itu mungkin Mbak Nida. Atau sambil menunggu peluncuran dari aplikasi Satu Sehat mungkin bisa bikin reminder dari handphone kali ya Bu Prima ya kan, yang saya bilang sekarang canggih-canggih ya. Iya canggih, di handphone di book lah di tanggalnya, tanggal berapa harus imunisasi. Tapi Bu Prima, andai kata nih misalnya ada seorang anak yang mungkin tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap, jadi bolong-bolong. Itu apakah kekebalan imunitasnya itu tidak utuh kah, atau akan berkurang, atau tidak apa-apa, atau bagaimana Bu Prima? Ya udah pasti ya. Nah, imunisasi itu kan memang tadi, kenapa sih kalau difteri misalnya harus diberikan sampai 4 kali? Tentu semuanya kan sudah ada studinya ya, jadi memang harus segitu. Kalau seandainya ada anak yang belum sampai mendapatkan segitu banyak, maka tentu imunitasnya tidak setinggi yang kita harapkan. Oleh karena itu tidak ada istilah terlambat untuk imunisasi.
Healthies. Ingat ya, nggak ada istilah terlambat untuk imunisasi. Dan nggak ada istilah hangus untuk imunisasi. Jadi, kalau kita sudah membawa imunisasi, aduh lupa nih kapan ya kemarin ya, jangan-jangan udah 2 bulan yang lalu nih, jangan-jangan udah 1 tahun yang lalu. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Segera datang. Kalau ditanya kapan bawanya, sekarang juga, selagi ingat gitu. Segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke tenaga kesehatan terdekat. Mungkin tetangga kita ada yang bidan atau ada yang dokter. Ayo datang ke tempat mereka, tanyakan. Nanti mereka yang akan memberitahu apa imunisasi yang masih bisa. Memang beberapa imunisasi Mbak Nita ada yang tergantung batas umur. Jadi nggak bisa dikejar gitu ya. Tetapi biarlah itu tenaga kesehatan yang akan menentukan. Pasti akan ada yang masih bisa diberikan untuk menambah imunitas keluarga kita. Oke, perlu digarisbawahi Healthies bahwasanya imunisasi tidak akan hangus. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Jadi kalau misalnya Healthies di rumah mungkin lupa, kemudian tiba-tiba ingat, langsung bawa ke puskesmas untuk diberikan imunisasi ya Bu Prima. Nah, selanjutnya Bu Prima, mungkin sekarang juga ada banyak mamah-mamah muda gitu ya. Terkadang dia baru punya anak pertama, pengen rasanya imunisasi ke puskesmas, tapi mungkin orang sekitarnya bisa jadi mungkin dari orang tuanya atau dari pasangannya atau dari saudara-saudaranya, ngapain sih imunisasi, ASI aja cukup, nanti daripada kenapa-kenapa anaknya ya kan, daripada nanti habis imunisasi pasti panas deh, batuk, pilek segala macam. Ini gimana Bu Prima? Kira-kira ada solusi nggak untuk memberikan pengertian kepada orang tua atau mungkin orang terdekat untuk, hey, imunisasi itu aman, ini tuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak kita. Ya, ini gimana nih Bu Prima? Ya, memang ini diperlukan peran semuanya gitu ya untuk menyampaikan ini. Jadi kalau Healthies mungkin ini yang ceweknya nih yang udah paham betul gitu ya tentang imunisasi, tapi kok pasangan kita kayaknya masih ragu, melarang gitu. Yuk gandeng aja, ada banyak tempat sebetulnya zaman sekarang, apalagi ya webinar untuk umum, untuk awam itu ada banyak. Mungkin Healthies bisa cari ya di mana itu, ajak pasangannya atau ajak orang tuanya biar mereka mengerti. Ini dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia kita banyak nih webinar. Jadi jangan lupa ikutin IG-nya Suara Kesehatan biar Healthies bisa lihat ada di mana aja tuh gitu ya webinarnya, nanti bisa ikut supaya pasangannya paham. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Healthies yang mungkin belum berkeluarga. Ini dimulai sebetulnya dari sejak kita bersama pasangan kita merencanakan hidup untuk berkeluarga. Nah, biasanya sekarang itu kan ada konsultasi kesehatan. Nah, waktu di situ juga tenaga kesehatan pasti mengingatkan. Kemudian waktu masuk nih hamil gitu ya, itu pasti dokter juga mengingatkan. Jadi biasakan untuk pemeriksaan kehamilan, ANC gitu, itu jangan sendiri-sendiri, harus dengan pasangan. Bila perlu ajak mertua, ajak orang tua gitu. Jadi mereka juga bisa dengar apa pentingnya imunisasi gitu. Dan saya rasa hati-hati ya, kalau mau cari-cari berita jangan sampai kemakan berita hoax. Hoaxnya itu ada banyak sekali dengan macam-macam. Nah, ini yang kami selalu menyarankan untuk kita bisa bijak memilih mana sumber berita yang bisa kita yakini keberadaannya. Dan saya sih lihat ya sekarang banyak ahli-ahli juga yang sudah buka IG-nya masing-masing, ada blognya gitu ya. Nah, itu bisa silakan teman-teman Healthies bisa lihat di sana gitu ya tentang manfaat imunisasi, bagaimana cara menyampaikannya, dan biasanya cerita-cerita yang awam ini lebih enak kalau kita meng-quote-nya, kemudian kita sampaikan ke pasangan, daripada kalau terlalu berat kan kadang-kadang pasangan, aduh nggak paham, levelnya istilahnya terlalu banyak macam-macam. Nah, saya sih lihat sekarang banyak blog-blog untuk pendukung imunisasi ya, yang bisa diikuti dan bisa dikutip di sana untuk mencerahkan pandangan-pandangan pasangan kita. Iya, atau sesimpel dari podcast kita sekarang ini dipotong aja kok dari Ibu Prima nih Healthies. Jadi viralkan di TikTok, sebarluaskan informasi seputar imunisasi. Betul nggak Bu Prima? Bisa. Itu termasuk peran kita loh Healthies untuk bisa menyehatkan generasi penerus bangsa. Ingat, bangsa yang besar, kalau generasi penerusnya itu bisa sehat dan kuat. Kalau enggak, gimana dong kita nanti? Cakep itu bisa masuk quote itu Bu Prima. Nah Bu Prima, kalau ngomongin soal pasca imunisasi, biasanya tuh kadang anak suka panas gitu ya. Ada aja efeknya atau biasa disebut tuh KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu kan yang membuat orang-orang di luar sana yang
takut aja gitu kalau misalnya itu tuh nanti terjadi efek samping lah gitu. Kapan sih kita bisa mengatakan ini KIPI atau mungkin ini wah ini udah nggak beres nih gitu? Iya. Jadi sebetulnya KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, benar banget tadi Mbak Nita, itu apapun, gejala apapun yang terjadi setelah seseorang mendapatkan imunisasi. Masalahnya itu disebabkan oleh karena imunisasinya atau bukan, itu nanti akan ada, ahli akan menilainya, akan dilakukan investigasi. Tetapi apa namanya ya, gejala-gejala atau keluhan itu semuanya KIPI namanya. Jadi KIPI itu ada tidak berhubungan, ada yang karena vaksin, ada yang karena petugas gitu-gitu, macam-macam ya istilahnya. Nah, yang paling penting Healthies tahu adalah kalau terjadi KIPI, segeralah bawa ke vaskes atau nakes terdekat gitu. Jadi jangan ditunggu ya. Kalau misalnya demam, biasanya nakes itu akan mengingatkan, ada imunisasi yang bisa mendatangkan demam, biasanya ibunya diingatkan, Bu jangan kaget ya, nanti malam anaknya mungkin agak demam, kasih minum banyak, biasanya dibekalin obat tuh, nah kasih obat anti demamnya ya Bu. Kalau itu 2 hari tidak selesai, maka segera bawa lagi gitu anaknya, jangan tunggu sampai keadaannya jadi agak lebih parah gitu ya, karena belum tentu karena imunisasi. Healthies, jadi ingat itu, jadi belum tentu karena imunisasi, mungkin aja waktu dia diimunisasi anaknya sedang dalam masa inkubasi kena infeksi apa, sehingga memang semua penyakit akan lebih baik kalau lebih cepat ditanggulangi gitu ya. Nah itu dia. Kalau KIPI kita sudah ada semua cara penanggulangannya, sehingga nggak usah khawatir. Begitu dibawa pasti nanti akan ada laporannya berjenjang, dan nanti para ahli akan menilai apakah itu oleh karena imunisasinya atau oleh karena penyakit lain. Tapi sebenarnya Bu Prima, kalau anak dalam kondisi panas atau memang demam, itu sebenarnya boleh nggak sih diimunisasi atau ditunda dulu? Nah, memang imunisasi itu ditujukan untuk anak yang sehat, ya. Jadi anak yang sehat sebetulnya. Tapi kalau anak yang demam itu kita selalu bilang kalau udah 38 lebih jangan, ditunda dulu. Tapi kalau masih 30,5 kayak angkat-angkat aja atau pilek-pilek biasa gitu nggak masalah, batu-batu ringan nggak masalah. Itu tidak sampai nggak usah menunda imunisasinya. Tapi kalau anaknya udah layu, misalnya nafsu makannya udah nggak mau makan, ya nggak usah dipaksain gitu ya, artis ya, ditunggu dulu, bulan depan masih bisa kok gitu ya. Nah, Healthies, tadi kita udah bahas panjang kali lebar ya soal imunisasi dari A sampai Z. Sekarang mungkin Healthies di rumah bertanya-tanya, di mana kita bisa melakukan imunisasi? Ya betul. Yang paling pasti ya, imunisasi kalau untuk masyarakat umum di semua posyandu gitu. Jadi kalau ada dekat-dekat rumahnya ada posyandunya bisa. Puskesmas ya. Kemudian nah rumah sakit atau klinik memang tidak semuanya melakukan layanan imunisasi, sehingga memang kalau untuk rumah sakit dan klinik Healthies mesti tanya dulu ada nggak layanan imunisasi. Tapi kalau datang ke puskesmas kemudian posyandu itu pasti ada gitu. Nah kami dalam program itu untuk yang tadi imunisasi yang dilakukan untuk anak usia sekolah itu juga melakukan imunisasi di sekolah. Di sekolah-sekolah. Tapi ini program, jadi artinya memang udah kerjasama dengan sekolah gitu. Tapi umumnya kalau nanya, yuk segera datang. Rumah sakit pemerintah pasti mereka akan tunjukkan kalau mereka tidak ada gitu ya, karena biasanya ada harinya gitu ya. Tapi mereka pasti akan kasih tahu di mana adanya. Jadi nggak usah ragu, datang aja ke semua vaskes gitu. Tanya aja imunisasi ada nggak melayani imunisasi gitu ya. Di cover oleh pemerintah? Untuk yang di cover pemerintah adalah di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kalau swasta tentu akan berlaku tarif ya yang ditentukan oleh pihak swasta. Nah, sepanjang vaksin yang dipakai itu berasal dari pemerintah, maka vaksinnya nggak berbayar, vaksinnya. Tapi kalau Healthies mungkin pergi ke rumah sakit swasta untuk jasa medisnya, fasilitas yang didapatkan di pelayanan swasta, fasilitasnya berbayar. Tapi vaksinnya enggak. Kalau rumah sakit itu memakai vaksin dari pemerintah. Oke.
Healthies jangan ragu untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi anak. Nah, Healthies, ini sayang sekali Ibu Prima kita sudah ada di penghujung acara. Waktu kita nggak banyak, padahal ada banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi saya udah diingetin sama timekeepernya. Oke, mungkin terakhir nih Ibu Prima boleh disampaikan sebenarnya peran masyarakat yang mungkin bisa dilakukan untuk mengingat imunisasi ini seperti apa? Karena kan ini nggak mungkin hanya untuk ibu yang memiliki anak atau bagaimana, ini ya kayak saya mungkin yang belum menikah atau mungkin masyarakat sekitarnya bapak-bapak atau yang lainnya, ini bagaimana perannya yang mungkin bisa dilakukan Bu Prima? Iya, peran masyarakat, jadi saya dari basicnya dulu ya, imunisasi itu adalah hak setiap anak. Masyarakat apanya? Masyarakat itu kewajiban kita sebagai masyarakat untuk bisa melaksanakan atau membuat hak anak tadi menjadi kenyataan. Sehingga tentu Healthies sebagai bagian dari masyarakat, saya memintakan kerelaan Healthies ya. Ini bagian dari perjuangan kita tentu untuk menyehatkan bangsa ini, untuk coba lihat kanan kirinya tetangga, saudara yang umurnya tadi saya sampaikan dari mulai bayi sampai di bawah 2 tahun, kemudian anak usia sekolah SD yang belum lengkap imunisasinya, yuk diingatin ya, supaya tadi pentingnya imunisasi jangan hanya dinikmati oleh segelintir anak, tapi dinikmati semua anak Indonesia, sehingga tentu kita akan mewariskan Indonesia, generasi penerus kita yang kuat dan tangguh. Luar biasa. Perlu diingat Healthies, imunisasi adalah hak setiap anak. Dan sekali lagi diingatkan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia tentunya bukan hanya tugas pemerintah atau Kementerian Kesehatan, tapi kita semua berkolaborasi, mulai dari masyarakat, lintas sektor, organisasi profesi, semuanya kita berkolaborasi, saling mengingatkan, saling mengimbau apa yang harus dilakukan khususnya terkait imunisasi ini. Baik, terima kasih Ibu Prima telah hadir berbincang-bincang kesehatan. Mungkin insya Allah kita bisa hadir di episode selanjutnya ya Bu. Oke, untuk Healthies, jika kamu ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan, kamu bisa menghubungi Halo Kemenkes di 15567 atau kamu bisa mengakses web resmi kita di sehatnegeriku.kemkes.go.id atau kamu bisa mention ke Twitter resmi kita di @kemenkesri. Dan kamu juga bisa mendengarkan informasi kesehatan tentunya dengan lagu-lagu yang menarik dan asik hanya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan jangan lupa Healthies ya untuk subscribe YouTube official Kemenkes RI di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya kalau kamu ingin menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terbaru. Baik, Sanita Marli dan juga Dr. Prima pamit undur diri serta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.